Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan ngomong lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sangat ingin dia sampaikan kepadamu pada saat ini, yang sangat ingin dia sampaikan kepadamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari videonya. Silahkan cekin semua video karena tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Oke? Kita di sini udah langsung kelihatan kedua energi yang sedang terjadi sama dia, teman-teman. Ya, tadi Sora udah memikirkan tentang apa sih yang sedang terjadi sama orang ini. Orang ini itu sekarang seperti dalam situasi yang tengah stagnan untuk berpikir, ya. Di dalam pikirannya dia itu lagi mandek banget. Pikirannya cenderung mandek. Pikirannya cenderung bingung apa yang harus diputuskan, tapi di satu sisi, secara perasaan dia pun sedang berusaha menenangkan hati dan perasaannya yang sebenarnya punya perasaan yang mungkin sekali mendalam ke kamu. Ya, di sini ada situasi yang sulit, seperti dia kayak bingung mau ngambil satu keputusan, memilih kamu atau pekerjaannya, memilih kamu atau pasangan sahnya, memilih kamu atau yang lain dan sebagainya. Ya, mau maju atau mau mundur, mau lanjut atau mau udahan. Intinya adalah ada hal-hal dualitas di sini yang sedang terjadi. Meski secara perasaan dia punya rasa batin yang kuat ke kamu. Siapakah orang ini? Orang ini tuh lagi tengah berada dalam hidup yang stagnan, ya. Posisinya dia stagnan, dia jenuh, dia capek sama keadaan yang mungkin cenderung begini-begini aja. Dia juga sedang ambil waktu untuk break, dia mungkin beristirahat untuk bisa lebih menstabilkan emosinya dia, ya. Dia itu beristirahat untuk mau tahu tindakan apa lagi yang harus dia lakukan atau dia ambil ke depannya. Jadi di sini ada energi dari pergerakan seseorang yang ingin maju tapi tengah berpikir, tengah mempertimbangkan hal apa yang ingin dia lakukan atau hal apa yang ingin dia kerjakan. Ya, di sini juga ada energi, ada hal yang ingin dia perjuangkan, gitu ya. Ada hal yang ingin dia raih lah, istilahnya seperti itu, ya. Dan di sini juga ada energi dari seseorang yang hatinya tuh sebenarnya penuh banget, ya. Di sini ada rasa cinta yang besar, ada keinginan yang juga sangat besar di sini. Ini juga sangat mungkin kamu sama dia itu mengalami cinta pada pandangan pertama, ya. Kita lihat bagaimana situasi energi besar yang terjadi dia dalam hubungan ini antara dia dan kamu. Yang pertama ada energi change, energi perubahan. Ini menandakan bahwa banyak sekali terjadi perubahan di dalam hubungan kamu sama hubungannya dia, ya. Artinya ada banyak sekali perubahan, entah perubahan keadaan, entah perubahan emosi, entah perubahan situasi, ya. Yang pastinya di sini tuh banyak energi perubahan. Artinya banyak energi yang mungkin belum stabil di dalam hubungan ini. Yang kedua, meskipun banyak perubahan, tapi sebenarnya ini adalah energi yang juga banyak manifestasi. Mungkin sekali kamu bermanifestasi soal hubungan ini ke depannya seperti apa, dan begitu juga dia. Jadi di sini ada hubungan entah manifestasi yang kuat gitu ya, teman-teman. Oke? Dan sekarang sebenarnya ada perasaan dia tuh bingung, ada satu perasaan kosong gitu ya di dalam hidupnya dia, karena di sini dia mungkin banget lagi jenuh, lagi capek, lagi stuck gitu ya, bingung apa yang mau dilakukan gitu ya. Dan di sini sebenarnya ada energi kerinduan sama kamu yang sangat banyak. Mungkin sekali energi menginginkan kamu, kangen sama kamu, butuh sama kamu, ya. Dan di sini memang ada energi, ada kontak secara seksual atau secara fisik sama kamu yang membuat dia itu punya hasrat yang kuat dan sangat-sangat terhubung sama kamu, ya. Hanya
Kalau Sora lihat, dia tuh sekarang lagi menggantungkan hubungan ini ke dalam situasi yang belum jelas gitu ya. Antara yang tadi Sora udah bilang, mau maju, mau udahan, atau mau gimana. Dan itu membuat energi rasa sakit mungkin untuk dia dan untuk kamu. Karena sebenarnya dari awal kamu sudah tahu gitu ya, di sini ada energi sesuatu yang sulit. Bahkan dari awal banyak sekali yang sulit dalam hubungan ini ya. Kayak nggak mulus, perjalanan percintaan kamu sama dia tuh nggak mulus, kayak dari awal pun banyak kendala gitu ya. Di sini terjadi banyak sekali pertengkaran, banyak sekali perdebatan, banyak sekali energi kesalahpahaman gitu ya. Kalau Sora lihat, kenapa? Karena memang di sini memang selain mungkin situasi dan keadaan yang nggak kondusif, Sora lihat di sini ada energi di dalam situasinya, di dalam diri dia yang mungkin belum selesai traumanya. Kamu juga sama gitu ya. Meskipun aneh gitu ya, di sini banyak berantem, tapi di sana juga banyak rasa cinta, rasa sayang, ada kebahagiaan gitu ya. Dan masalahnya ada satu kejadian yang cukup fatal ya kalau Sora di sini. Entah dia membohongi kamu, entah dia ternyata tidak selama ini menyembunyikan statusnya dia gitu ya, atau selama ini dia juga mungkin mengkhianati kamu ya. Sebenarnya di sini ada energi dari suatu usaha yang pengen dia tunjukin ya, karena dia masih punya ketertarikan sama kamu. Hanya kalau yang Sora lihat, di sini ada energi di mana dia itu kayak belum bisa sepenuhnya menunjukkan perasaan dia sama kamu gitu ya. Kayak dia masih menahan dirinya gitu ya. Kita coba lihat ya, dia menahan dirinya tuh kenapa gitu ya. Walaupun di sini dia merasakan kamu tuh energi cinta sejati. Yang pertama teman-teman, yang tadi Sora sudah bilang, karena di sini sebenarnya dia sudah punya energi berpasangan. Jadi kamu tuh berdiri dengan seseorang yang third party situation ya. Dan dia sekarang bergantung di antara situasi bingung harus gimana. Karena ketemu kamu seperti di waktu dan kesempatan yang nggak tepat ya. Karena dia di sini juga ada energi, dia sudah berjanji harus menjaga keluarganya, sudah harus menjaga kepercayaannya mungkin dari keluarga dia atau keluarga pasangannya gitu ya. Jadi orang ini kayak sebenarnya dari dulu tuh sudah punya banyak energi mengagumi kamu ya. Sebenarnya ada kamu di dalam hidup dia pun, dia itu benar-benar ngerasain energi bahagia ya. Hanya di sini sekarang sebenarnya di satu sisi ini sesuatu yang sulit ya. Banyak bahagia tapi merusak diri pelan-pelan juga gitu ya. Dan di sini akhirnya banyak energi nunggu. Kamu mungkin nunggu dia bertindak gitu ya. Sementara dia juga menunggu dalam ketidakpastian soal ada situasi di mana dia pun merasa aku tuh masih nunggu keadaan bisa berpihak sama aku, keadaan bisa lebih baik gitu ya. Karena kalau Sora di sini dia terjebak antara keadaannya dia sama situasinya dia ya. Karena dia juga sebenarnya tidak menyangka kalau dia ternyata masih bisa punya perasaan seperti ini ke kamu ya. Tapi masalahnya kalau Sora di sini dia tipe yang tidak berani dalam tanda kutip untuk mengambil suatu langkah ya. Sehingga dia itu memilih untuk menjauh dari kamu, ghosting, mungkin ngilang dari kamu gitu ya. Karena dia sekarang bingung gitu ya, terhimpit antara perasaan gitu ya. Gairah dia tuh sangat banyak sebenarnya. Cuman gitu ya, kalau dia diminta harus terburu-buru ini dan itu, dia kayak kalau Sora tuh dia ngerasa kayak enggak siap. Jadi respon dia yang pertama adalah menarik diri, merenung, kepingin berpikir gitu loh ya. Karena ya memang sebenarnya dari awal tuh kamu sudah punya suatu firasat bahwa ini nggak akan mudah jalanin sama orang ini gitu ya. Tuh, orang ini pengen membebaskan dirinya pun juga susah, dia masih punya tanggung jawab gitu ya. Sehingga pergerakan dia pun menjadi slow down. Nah itu yang mungkin membuat kamu jadinya sekarang bingung nih. Jadi sekarang gimana? Dianya ngilang, dianya slow down. Dan mulai ada energi skeptis gitu ya, nggak yakin, pesimis hubungan ini masih bisa dilanjutin gitu ya.
Dan sekarang dia lagi ngalamin konflik batin yang sangat dalam, yang sangat banyak. Bingung harus gimana, bingung harus ngapain, bingung kontrol perasaan sendiri. Intinya konflik batin yang sangat banyak. Dan sebenarnya dia ngerasa bersalah banget. Ngerasa bersalah ke kamu, ngerasa bersalah ke pasangannya dia gitu ya. Jadi di sini kayak ada energi yang ya merasa bersalah gitu ya, tapi bingung juga harus mau ngapain gitu loh ya. Oke, kita lihat dulu ya di sini sekarang jadinya ada energi seperti apa yang mau dia sampaikan sama kamu ya. Tolong Sora jangan diserang, aku hanya baca kartu apa adanya. Sora nggak tahu kenapa kamu ketika nggak sebanyak banget dari kalian yang ketika nggak suka pembacaannya, readernya diserang. Tolong dong, please, jangan serang reader. Kami kocok kartu di depan kamu. Aku kocok kartu di depan kamu. Kartu juga tulisannya beda-beda semua. Aku nggak tahu apa yang bakalan keluar. Beneran nggak tahu. Kalau memang lagi nggak siap terima pembacaan apa adanya, bagian ini di skip ya. Nontonnya besok-besok lagi kalau udah siap, nggak apa-apa kok. Oke? Ini yang mau dia sampaikan sama kamu sebenarnya ya. 1. Dia berharap masih bisa memperbaiki situasi dan keadaan. Walaupun belum tahu caranya gimana, akhirnya gimana, tapi yang pasti sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membuat situasi ini jadi sulit. Ya. Dan meskipun aku tidak menunjukkan sama kamu, tapi sebenarnya aku merasa bersalah. Saya kan selalu udah ngomong kan, di sini ada energi merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Ada kesalahpahaman, mungkin dia terlanjur kamu baper sama dia, terlanjur sayang sama dia, terlanjur dalam sama dia gitu ya. Dia cuma tahu bahwa aku akan memperbaiki situasi di antara kita suatu hari nanti. Ini belum tentu pasti energi jadian ya teman-teman, atau balikan. Tapi mungkin kalau Sora lihat yang pasti ya ada energi datang untuk minta maaf, itu sudah pasti. Walaupun ini Sora belum tahu berikutnya apakah dia sudah pasti kepengen balikan sama kamu. Kita coba lihat nanti dari pernyataan berikutnya ya. Tapi kalau yang Sora lihat, dia itu sebenarnya ngerasa bersalah udah nyakitin kamu. Intinya gitu. Aku masih merasa bersalah banget, dihantui sama perasaan bersalah atas apa yang sudah aku lakukan sama kamu. Memberikan harapan palsu, mungkin juga ngebohongin statusnya dia, dan sebagainya. Ya, dia tahu banyak hal yang belum kelar di antara kita. Masih banyak unek-unek, masih banyak hal yang harus disampaikan ke depannya seperti apa, gitu ya. Dan dia mengakui sih kalau sholat di sini banyak dari dia yang salah, gitu ya. Tuh. Untuk sementara waktu ini, aku butuh untuk sendiri dulu. Aku butuh untuk nggak kontak dulu sama kamu. Karena keadaan aku ini sangat-sangat pelik dan sangat-sangat sulit. Ya. Dan aku minta maaf kalau aku harus menahan diri aku dari kamu. Jadi sebenarnya bukan nggak sayang, bukan nggak punya perasaan. Tapi dia hanya menahan dirinya untuk tidak melakukan pergerakan apa-apa ke kamu. Dan ini semua bukan salah kamu, ini salah aku. Aku berharap aku bisa menyampaikan bahwa sebenarnya kamu tuh berarti banget buat hidup aku. Jadi kamu tuh sebenarnya sangat-sangat berarti teman-teman buat dia ya. Karena cuman kamu yang sebenarnya paling bisa memahami dia. Tapi di satu sisi dia sadar, aku tidak bisa memberikan komitmen yang kamu mau. Kalau kamu ngarepinnya serius, komitmen, ada dia masa depan sepenuhnya buat kamu. Kalau Sora lihat, dia aja sama pasangan dia sekarang aja dia bisa ke kamu loh. Dia menyadari kayaknya kalau yang namanya komitmen dia tuh nggak bagus. Kalau ditanya perasaan, dia masih sangat punya perasaan yang mendalam sama kamu. Tapi kenyataannya, memang inilah adanya gitu ya. Kalau komitmen aku tuh nggak bisa berkomitmen gitu ya. Makanya sebenarnya dia itu banyak konflik batin yang tadi Sora udah bilang. Tuh, keluarga besar aku itu tuh efeknya besar banget. Jadi ini bukan cuma masalah dia, ini juga masalah dia, masalah keluarga besar, masalah keluarga intinya. Dan kenapa dia juga belum datang ke kamu? Karena bahkan dia nggak tahu dia mesti ngomong apa sama kamu. Minta maaf juga nggak bisa ngerubah keadaan. Terus habis itu mau situasi membaik juga sulit gitu ya. Dan sekarang dia lagi sibuk untuk mengalami karma di dalam hidupnya dia. Jadi dia sedang pemberesan juga. Banyak hal-hal yang nggak mulus teman-teman
yang sedang terjadi sama hidupnya dia. Apa yang banyak terjadi sama hidupnya, ya? Yang pertama, di sini dia dihadapkan terhadap situasi dia harus memilih, padahal dia tidak bisa memilih. Ya. Dia tertekan, ya. Dan dia tahu sekarang banyak energi rasa sakit yang dia berikan sama kamu, karena seperti rasanya seberat sebelah gitu ya. Dia berharap bisa memulai awal baru lagi, mungkin melepaskan satu dengan yang lain gitu ya. Tapi di satu sisi dia sangat-sangat cemburu gitu ya. Kalau kamu harus dimilikin sama yang lain, kamu jalan sama yang lain pun dia sebenarnya nggak ikhlas. Dia cuma bisa berharap kamu tuh mau berkompromi gitu ya. Entah kamu bisa nerima keadaan yang cuma bisa begini-begini aja, entah kamu bisa mungkin memahami, mengerti, memaafkan. Tuh, di sini banyak konflik batin, banyak luka, banyak kecewa. Dia sadar dia sudah terlalu menyakiti banyak orang, nyakitin kamu, nyakitin pasangannya. Dan dia tahu kalau ini dilanjutkan, dia ke depannya hanya akan lebih menyakiti kamu lagi. Tuh, dia sudah tahu gitu loh ya. Secara pikiran dia merasa kayak kalau aku begini terus kita lanjutkan pun yang ada aku hanya akan lebih menyakiti kamu lagi. Kenapa dia ngindar? Karena secara perasaan ya memang masih ada ketertarikan yang kuat. Tapi dia juga sadar tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Yang ada datang ke kamu lagi malah memberikan lebih banyak rasa sakit, lebih banyak rasa kecewa. Tuh. Karena kalau yang Sora lihat, dia pun tidak bisa mengontrol situasi dan keadaan. Dia pun menyadari bahwa ini sangat-sangat rumit. Makanya dia memilih untuk kamu, dia menjauh dari kamu dengan harapan dia bisa menghealing dirinya dan kamu bisa menghealing dirimu gitu loh ya. Apalagi gitu ya, dia tuh nggak mau gitu ya kalau sholat di sini, kalau nanti datang terus habis itu ada seksualitas di antara kalian, kedekatan, kok kesannya aku cuman dimanfaatkan, kok kesannya kita cuma teman tapi mesra, teman tapi ngamar gitu ya. Dan di sini kayak dia mencoba untuk melepaskan emosi perasaan dia ke kamu gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat, dia itu berusaha melepaskan emosi karena awalnya ini memang mungkin sebenarnya nggak niat serius awalnya gitu loh. Cuma sekarang kesini jadi pakai perasaan yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian. The King of Wands. Teman-teman, kalau sholat di sini sebenarnya masih ada energi gairah, masih ada energi perasaan gitu ya di antara kamu sama dia. Jadi sebenarnya kalian tuh sama-sama masih ada ketertarikan ya. Tapi apakah bisa ada kebersamaan itu? Teman-teman, ini adalah hubungan yang terlalu beresiko. Beresiko untuk kamu karena kamu sedang mempertaruhkan perasaan kamu ya. Di sini ada resiko dari tindakan-tindakan yang akan diambil. Jadi kalau dari kartunya Sora, ini bilang hubungan yang gambling banget. Resikonya besar. Pikirkan dulu benar-benar baik-baik secara mendalam karena hubungan yang beresiko. Meskipun memang di sini ada indikasi kalian itu twin flame. Kalian tuh saling terhubung, saling terkoneksi gitu ya. Hanya gitu ya kalau Sora lihat di sini tuh. Kalau untuk yang namanya komitmen tuh susah gitu ya. Kalau yang kamu ngarepin keseriusan dan komitmen itu susah gitu loh. Kenapa? Karena memang masih ada pasangan sahnya. Ini yang senyata-nyatanya sulit ya untuk dipungkiri. Masukan buat kamu teman-teman, kalau kamu terus lanjut, ini hanya akan jadi beban buat kamu. Kamu yang akan banyak kehabisan energi, banyak kehabisan totalitas harus memberikan kepada semua. Dan kamu akan ngerasa, kok aku harus berjuang sendirian. Karena kamu merasa mungkin dia tidak mendukung kamu. Jadi kalau Sora lihat, hati-hati karena ini resikonya besar ya. Kamu yang energinya draining, kamu yang energinya capek, kamu yang energinya kayak berasa berjuang sendiri. Jadi jangan ikutin hawa nafsu. Jangan pakai ego gitu ya. Walaupun memang ada hubungan twin flame di sini sih gitu loh. Kamu mulai deh lihat dulu fokus kamu apa. Kalau kamu fokusnya memang ya udahlah Sora, yang penting cuma main, yang penting jalan sama dia walaupun belum jelas komitmen dan sebagainya, aku nggak apa-apa ya silahkan. Tapi ingat, setiap perbuatan ada konsekuensinya, ada resikonya. Ya, karena kamu yakin bisa nggak baper, yakin nggak berefek secara perasaan sama orang ini gitu loh ya, yakin setiap tindakannya nggak apa-apa kalau diterusin gitu ya. Karena kalau Sora lihat dia sulit untuk bertindak yang berkepihakan sama kamu sih, intinya gitu ya.
Hati-hati jadi karmic love tuh. This love is too painful to keep holding on. Akan banyak rasa sakit. Jadi apakah kamu mau menukar itu dengan rasa sakit? Pertimbangkan baik-baik ya. Itu sih ya kalau dari Sora lihat ya. Pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai kamu menukar hati kamu dengan rasa sakit yang sangat banyak. Sora cuma bacain apa adanya ya. Jangan pujit aku ya. Aku hanyalah seorang tukang kartu yang membacakan untuk kamu. Gemini, Aries, Cancer, Libra, Leo, Taurus, dan Sagittarius. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita coba sekarang lihat alfabet yang terbuka. Teman-teman yang kepingin personal reading silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot ya. Di Instagram untuk personal reading, kamu di sana juga bisa beli alat pembacaan. Habis itu kamu juga mungkin bisa beli kartu. Kamu juga bisa baca sendiri kalau kamu mau gitu ya. Atau kamu bisa pesan paket video YouTube. Jadi Sora bacain seperti ini. Tapi videonya nanti Sora kirimkan hanya untuk kamu doang yang bisa nonton, bisa ditonton berulang-ulang kali ya. Atau kamu mau langsung interaktif online meet up juga bisa sih kalau mau ya. EHSVIK JKD NDAF XPG OKJ 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kesalahan atau kekurangan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya di channel kedua juga di Misana Sora. Sampai ketemu. Bye bye.